Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah, Anton, seorang pemuda berusia 28 tahun, sedang duduk di warung kopi sambil memandangi layar ponselnya. Suara motor yang berseliweran di luar membuatnya sedikit terganggu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Hidupnya sekarang tidak seperti dulu. Dulu, ia bekerja sebagai pegawai kantoran dengan gaji yang cukup lumayan. Namun, krisis ekonomi yang melanda beberapa tahun lalu membuat perusahaannya bangkrut. Sejak itu, Anton memutuskan untuk bergabung dengan layanan ojek online atau yang lebih dikenal dengan sebutan ojol. Meskipun pekerjaan ini tidak sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerjanya, Anton merasa harus bertahan hidup. Setiap pagi, ia menyiapkan motor kesayangannya, yang sudah mulai terlihat usang, dan mulai berkeliling kota untuk mencari penumpang. Awalnya, ia merasa canggung dan enggan, namun seiring waktu, ia mulai merasa nyaman. Di dunia ojol, Anton bisa bertemu dengan berbagai macam orang, mulai dari pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Pada hari itu, Anton mendapat panggilan untuk mengantar seorang wanita bernama Clara, seorang pebisnis muda yang tampaknya sangat sibuk. Clara masuk ke dalam motor Anton dengan cepat. Langsung duduk di belakang tanpa banyak bicara. Anton, yang biasanya diajak ngobrol oleh penumpang, merasa ada yang berbeda. Ia merasa sedikit canggung, namun ia tetap fokus mengendarai motor dan berusaha menyetir dengan hati-hati. "Kemana, Mbak?" tanya Anton dengan suara pelan, memecah kesunyian. "Ke kantor pusat saya di Jalan Merdeka," jawab Clara singkat, tidak memandang Anton. Perjalanan itu berlangsung cukup lama, dan Anton tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Clara tampaknya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Anton merasa ia seperti berada di dunia yang berbeda, dunia orang-orang yang sibuk dan penuh ambisi. Tiba-tiba, ia mendengar Clara berbicara sendiri. "Kenapa ya? Selalu merasa kehabisan waktu," gumam Clara, lebih kepada dirinya sendiri. Anton sedikit terkejut, namun ia tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dan berusaha mengemudi dengan lebih hati-hati. Ketika mereka sampai di tujuan, Clara berterima kasih dengan nada yang sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Meskipun hanya percakapan singkat, Anton merasa seolah-olah ia bisa memahami sedikit lebih banyak tentang kehidupan orang-orang yang harus bekerja keras di dunia yang begitu kompetitif ini. Pagi hari berikutnya, Anton kembali memulai rutinitasnya. Di balik helm yang ia kenakan, wajahnya tampak lelah, tetapi ia tetap bersemangat. Pekerjaan ojol memang tidak mudah, tetapi Anton mulai merasa adanya kebanggaan tersendiri. Setiap kali mengantar penumpang ke tujuan mereka, ia merasa seperti bagian dari perjalanan hidup mereka, bahkan jika itu hanya sekejap. Hari itu, Anton mendapatkan penumpang seorang pria muda bernama Dika, yang tampaknya baru saja lulus kuliah. Dika duduk di belakang Anton dengan ransel besar yang terlihat penuh dengan berkas-berkas. Sepanjang perjalanan, Dika tidak banyak bicara, hanya sesekali mengeluarkan ponselnya untuk mengecek email atau pesan dari teman-temannya. Anton mencoba memulai percakapan. "Baru lulus kuliah ya, Mas?" tanya Anton sambil mengemudi. Dika mengangguk pelan tanpa menoleh ke arah Anton. "Iya, baru kemarin sidang skripsi." Anton merasa sedikit canggung karena Dika tampak terlalu sibuk dengan ponselnya, tetapi ia tidak berhenti berbicara. "Wah, selamat ya. Mau kerja di mana?" Dika menghela napas panjang. "Saya lagi coba cari kerja, Pak. Susah banget sekarang. Semua pada butuh pengalaman. Tapi gimana mau punya pengalaman kalau belum pernah kerja?" Mendengar jawaban itu, Anton merasa prihatin. Dia mengerti betul betapa sulitnya mencari pekerjaan di era sekarang, terutama bagi mereka yang baru lulus kuliah dan belum memiliki pengalaman. "Memang berat, Mas. Tapi jangan khawatir, kesempatan pasti datang kalau kita terus berusaha," jawab Anton dengan bijak. Dika tersenyum kecil. "Iya, Pak. Semoga saja ada yang buka kesempatan." Perjalanan itu berlanjut dengan kesunyian yang nyaman. Anton merasa bahwa meskipun mereka tidak berbicara banyak,
Ada ikatan kecil yang terjalin di antara mereka. Ketika tiba di tujuan, Dika mengucapkan terima kasih dan memberi Anton sedikit tips sebagai bentuk penghargaan. "Semoga berhasil, Mas," kata Anton sambil menepuk bahu Dika, memberi semangat. Dika tersenyum dan mengangguk sebelum berjalan pergi. Anton kembali ke motornya, melanjutkan perjalanan mencari penumpang berikutnya. Di hati kecilnya, ia merasa bangga bisa membantu orang-orang seperti Dika, yang tengah berjuang mencari jalan dalam hidup mereka. Pada hari yang lain, cuaca mendung dan hujan deras turun mengguyur kota. Anton sudah terlanjur keluar dan memutuskan untuk tetap bekerja meskipun kondisi cuaca tidak mendukung. Ia mengenakan jas hujan dan mempersiapkan motornya agar tetap bisa beroperasi meski licin. Selama bertahun-tahun menjadi pengemudi ojol, Anton sudah terbiasa dengan berbagai cuaca buruk, tetapi hari itu hujan sangat lebat. Ia menerima panggilan dari seorang penumpang bernama Sarah, yang tampaknya sedang terburu-buru. Sarah tampak gelisah saat naik ke motor Anton, dengan wajah yang basah kuyup karena hujan. "Cepat ya, Mas. Saya terlambat untuk rapat," ucapnya dengan suara cemas. Anton mengangguk dan langsung melaju. Ia tahu betul bahwa dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang merasa tertekan dan stres karena cuaca yang menghambat aktivitas mereka. Anton berusaha memberikan kenyamanan sebanyak mungkin dengan cara mengendarai motor dengan lembut, menghindari genangan air yang bisa membuat mereka terperosok. Selama perjalanan, Sarah tidak banyak bicara. Namun, Anton bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Sesekali, Sarah mengeluarkan ponselnya untuk mengecek pesan, dan Anton bisa melihat betapa banyak pesan yang masuk. Pasti banyak masalah yang harus dia urus, pikir Anton dalam hati. Akhirnya, setelah menembus kemacetan dan hujan lebat, mereka tiba di gedung kantor Sarah. Sarah segera turun dari motor dengan cepat dan memberikan Anton sejumlah uang. "Terima kasih, Mas. Maaf kalau terlalu buru-buru," ucapnya dengan sedikit napas terengah-engah. Anton tersenyum. "Tidak masalah, Mbak. Semoga rapatnya lancar." Sarah mengangguk dan bergegas masuk ke dalam gedung. Anton melihat sosoknya yang sibuk itu melangkah dengan penuh tujuan. Dalam hati, Anton berharap agar Sarah bisa mencapai tujuan yang ia impikan, meskipun dunia ini penuh dengan tekanan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Anton tidak banyak berubah. Pagi-pagi, ia masih memulai hari dengan motor tua yang setia menemaninya. Namun, dalam hati, ada sesuatu yang berbeda. Anton mulai merasakan kenyamanan dalam pekerjaannya sebagai pengemudi ojol. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh rutinitas sehari-hari. Bahkan, ia merasa pekerjaan ini memberi arti baru dalam hidupnya. Setiap hari bertemu dengan orang-orang yang beragam, dari yang kaya hingga yang kurang beruntung, memberikan pelajaran hidup yang berharga. Suatu hari, Anton mendapat panggilan untuk menjemput seorang pria paruhbaya yang terlihat lesu dan lelah. Pria itu tampak seperti baru saja menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Setelah menaiki motor Anton, ia hanya berkata, "Ke rumah sakit." Anton tidak bertanya lebih lanjut. Ia langsung melaju, memahami bahwa kadang-kadang, tidak semua orang ingin bercerita tentang masalah mereka. Selama perjalanan, Anton memperhatikan pria itu, yang tampaknya sangat murung. Ia merasa teringat akan keluarganya yang telah lama tinggal jauh darinya. Dalam sekejap, Anton merasa seolah-olah dunia ini adalah tempat yang penuh dengan perjalanan panjang yang penuh liku, dan ia hanya salah satu bagian kecil dari itu. Setibanya di rumah sakit, pria itu mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. "Terima kasih, Mas," katanya sebelum berlalu. Anton tidak mengucapkan apa-apa. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Di dalam hatinya, ia merasa seperti menjadi bagian dari setiap cerita hidup yang dilalui oleh penumpang-penumpangnya. Meskipun hanya beberapa menit atau jam, Anton tahu bahwa setiap perjalanan itu memiliki makna, dan ia siap terus melaju, berusaha memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia temui dalam perjalanan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Anton semakin akrab dengan kehidupan sehari-harinya sebagai pengemudi ojol. Tidak jarang ia bertemu dengan penumpang yang bercerita tentang kehidupannya, tentang masalah yang sedang mereka hadapi,
atau sekadar berbagi keluh kesah tentang rutinitas yang membosankan. Setiap cerita memberi Anton pelajaran baru, dan semakin membuatnya menghargai hidup lebih dalam. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Anton menerima panggilan dari seorang wanita muda bernama Rina. Rina tampak terburu-buru dan mengaku harus cepat sampai ke sebuah lokasi untuk menemui teman-temannya. Wajahnya tampak sedikit cemas, tetapi dia tidak banyak bicara selama perjalanan. Anton, yang sudah terbiasa dengan suasana seperti itu, mencoba untuk memberi ruang bagi Rina untuk merasa nyaman. "Kemana, Mbak?" tanya Anton sambil tetap fokus mengemudi di jalan yang mulai macet. "Ke pusat kota, Mas. Harus segera bertemu teman-teman," jawab Rina singkat. Anton mengangguk. Meskipun Rina tidak banyak bicara, dia bisa merasakan kegelisahan dalam diri perempuan itu. Mungkin dia sedang menghadapi masalah atau tekanan, atau mungkin sekadar merasa terburu-buru karena ada yang penting. Anton pun mencoba memberi sedikit hiburan. "Macet di sini memang sering bikin jengkel, Mbak. Tapi kadang, ya, kita cuma bisa santai dan nikmati perjalanan," kata Anton sambil tersenyum kecil. Rina menoleh sedikit dan akhirnya membalas senyuman Anton, meskipun tidak terlalu lebar. "Iya, Mas. Kadang memang harus belajar sabar." Perjalanan berlanjut dalam hening yang nyaman. Anton tahu, kadang ada saat-saat ketika orang hanya ingin ditemani, tanpa banyak bicara, tetapi kehadiran orang lain sudah cukup memberi kenyamanan. Beberapa menit kemudian, Anton mulai berbicara lagi. "Kadang hidup ini seperti jalan yang penuh lubang, ya? Banyak rintangan yang datang tanpa diundang, tapi kita harus terus maju." Rina, yang semula terlihat terkejut mendengar kata-kata Anton, perlahan-lahan mengangguk. "Iya, Mas. Kadang saya merasa lelah dengan semuanya." Anton tersenyum lembut. "Tapi kita nggak bisa berhenti, Mbak. Kita harus terus jalan, meskipun kadang hujan, kadang panas. Yang penting tetap berjalan." Akhirnya, mereka sampai di tujuan. Rina mengucapkan terima kasih dengan sedikit lebih hangat, dan sebelum turun, dia berkata, "Terima kasih sudah menemaniku sebentar, Mas. Semoga hari Anda baik-baik saja." Anton hanya mengangguk, merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan itu. Meski hanya sebentar, dia merasa telah memberi sesuatu yang berarti bagi Rina, dan mungkin itu adalah salah satu tujuan hidupnya, memberi sedikit kenyamanan bagi orang lain dalam perjalanan mereka. Kehidupan Anton sebagai pengemudi ojol terus berlanjut dengan berbagai macam cerita. Pada suatu pagi yang mendung, Anton sedang duduk di warung kopi, menunggu panggilan masuk. Ketika akhirnya ponselnya berbunyi, ia segera mengenakan helm dan memulai perjalanan. Kali ini, ia mendapatkan panggilan dari seorang pria bernama Faisal. Dari penampilan Faisal yang mengenakan jas rapi, Anton bisa menebak bahwa dia adalah seorang pekerja kantoran yang sedang terburu-buru. "Kemana, Mas?" tanya Anton setelah Faisal naik ke motor. "Ke gedung perkantoran di pusat kota." "Mas, cepat ya, saya harus menghadiri meeting penting," jawab Faisal. Matanya tampak cemas melihat jam tangannya. Anton mengangguk dan segera melaju. Selama perjalanan, Faisal terus mengecek ponselnya. Sepertinya dia sedang mempersiapkan bahan untuk presentasi atau meeting yang akan dihadapinya. Anton bisa merasakan bahwa Faisal benar-benar terbebani dengan pekerjaannya. Pria itu tampak sangat fokus dan tidak banyak berbicara. Namun, Anton tidak mau terlalu mendesak Faisal untuk berbicara. Ia memahami bahwa kadang-kadang orang butuh waktu untuk sendiri, terutama saat mereka sedang berada dalam tekanan. Sambil mengemudi, Anton berusaha mengingatkan dirinya bahwa setiap orang memiliki cerita masing-masing, dan tugasnya adalah memberi mereka ruang untuk merasakan kenyamanan. Perjalanan berlangsung cepat karena jalanan yang tidak terlalu macet. Anton akhirnya sampai di gedung perkantoran yang menjadi tujuan Faisal. Begitu tiba, Faisal buru-buru turun dari motor dan menyelesaikan pembayaran. Ia memberikan sejumlah uang lebih sebagai tip. "Terima kasih, Mas. Maaf kalau saya nggak banyak bicara," ucap Faisal, sedikit tersenyum, meskipun wajahnya masih tampak tegang. Anton hanya tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah, Mas. Semoga meetingnya lancar."
Faisal memberi senyum singkat, lalu buru-buru berjalan menuju pintu gedung. Anton memandangi pria itu berjalan dengan langkah cepat, seolah-olah ada beban yang harus segera ia tangani. Anton kembali ke motor dan melanjutkan perjalanannya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang dihadapi Faisal. Tetapi ia tahu bahwa hidup memang seringkali penuh dengan tantangan, dan setiap orang punya cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Hari demi hari berlalu, dan Anton semakin merasa bahwa menjadi pengemudi ojol bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah perjalanan hidup yang penuh dengan pertemuan dan pelajaran. Setiap penumpang yang ia bawa adalah bagian dari cerita yang lebih besar, dan ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka, meskipun hanya sejenak.